mungkin motivasi malam hari ini yang bisa saya sampaikan juga nggak jauh-jauh dari yang biasa saya ucapkan ya. Jadi kata-kata motivasinya ya mungkin itu saja. Tapi sebenarnya dari kata-kata siapapun yang mengatakan dari ceramah, dari pidato dan lain sebagainya, siapapun yang menyampaikan, si pendengar ini isi dari yang disampaikan itu bisa masuk apa enggak tergantung dia yang menyikapinya. Kalau seorang sebelum atau dia mendengar atau menghadiri suatu acara pengajian atau ceramah, sebelumnya itu biasanya sudah ada semacam ujub atau sombong atau semacam sudah buruk sangka duluan, malah yang bicara cuma itu, padahal disampaikan itu aja. Ya sudah, kalau itu sudah pembicaraan disampaikan, telinganya nggak begitu mendengarkan, pikirannya sudah nggak begitu fokus, hatinya juga nggak perhatian. Maka sehebat apapun motivasi yang disampaikan, nggak masuk. Jadi sebenarnya intinya bukan kata-katanya, tapi dia menyikapi kata-kata motivasi itu bagaimana. Sebenarnya begitulah dalam perkara-perkara yang kita alami di kehidupan sehari-hari kita begini. Sebuah musibah misalnya yang menimpa kita, itu juga tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Sebenarnya musibahnya biasa-biasa saja, tapi hati kita menganggapnya dan memandangnya itu sedemikian luar biasa, maka musibah yang kecil terasa sangat berat, menyusahkan sekali. Bedanya kalau kita menganggapnya santai saja, ini biasa saja, ini mendapat dari Allah. Ini musibah yang berat apapun, ya terasa ringan-ringan saja. Demikian ya, sebenarnya dalam hal-hal seperti itu tergantung kita bagaimana menyikapinya dan bagaimana hati kita menghadapinya. Jadi yang ingin malah justru hati, ya, bagaimana hati menerima dan menyikapi hal tersebut. Sama halnya dengan hal motivasi seperti ini. Ya. Jadi kalau sebelum mulai atau sebelumnya dia sudah punya suudzon tadi, berusaha orang bicaranya cuma itu, dan sebagainya itu saja, kata-katanya begitu saja, dia nggak bisa merangkai kata dengan baik, nggak bisa menyusun kalimat sehingga enak dengar dan sebagainya. Itu sudah pertanyaan dalam hatinya, sudah suudzon seperti itu sudah. Ya, nanti motivasi disampaikan, ya sudah dibuat sebagaimanapun, ya maka nggak akan masuk. Demikian kita dapati dari para masyayikh juga demikian. Ada sebagian masyayikh itu ceramahnya masih demikian luar biasa, kata-katanya bisa masuk gitu loh. Jadi sesuai antara intonasi kata dan isi katanya, isi yang disampaikan itu sesuai sehingga benar-benar bisa masuk. Ada juga yang lainnya besar pada ini. Kayak kalau kita mendengar Syekh bin Baz, suara beliau yang serak kayak begitu, nggak jelas sama sekali. Dia belum paham bahasa Arab, ini apa kata-kata cepat sekali, nggak jelas, dan biasa saja gitu loh. Ada intonasi yang menekan itu enggak. Tapi sebenarnya kalau ditanggapi dan disikapi dengan benar lagi, ini banyak sekali hikmah yang ada dari perkataan-perkataan Syekh bin Baz ini sebenarnya. Bedanya dengan Syekh misalnya atau Syarbani, memang beliau memiliki kata-kata yang bagus, susunan kalimat yang bagus, dan juga suara yang lantang, yang jelas. Ini bagi mudah sekali untuk bisa diperhatikan. Kalau beda dengan tadi Syekh bin Baz seperti itu. Ya, jadi intinya bagaimana kita itu menyikapi sebuah motivasi, sebuah ceramah apapun, umum ya, pengajian apapun. Kalau seorang itu menganggapnya biasa saja, atau dia bahkan suudzon seperti tadi, sudah. Jadi nasihat-nasihat yang akan masuk. Jadi saya ingatkan kepada saya dan juga teman-teman sekalian, kalau mendengarkan sebuah ceramah, sebuah pidato, sebuah kata-kata yang berpesankan agama, dengarkan dengan baik,
perhatikan pikiran dan hati pasang dan mohon kepada Allah. Dari sini tambahkan kepadanya hidayah. Tambahkan dari kata-kata yang dia dengar itu hidayah. Jadi ya memang niat untuk mendengingkan tambahan hidayah itu istiqomah. Jadi bukan kalau sudah sudah tadi sudah dia nggak ada perhatian ke sana, boro-boro dia mengharap pada Allah untuk mendapatkan tambahan hidayah istiqomah. Jadi seperti itu. Setelah kita mendengarkan dan menyikapi sebuah nasihat itu dengan hati yang benar-benar menghadap, hatinya benar-benar menghadap. Jadi pendengaran, penglihatan dan pikirannya juga hatinya seluruhnya menghadap dan mengharap kepada Allah akan tambahan hidayah. Jadi nanti insya Allah kita akan mudah sebenarnya, akan mudah menghandle dan mengendalikan hati kita. Jadi ini akan sesuai dengan kondisi kita. Misalnya kita hari ini sangat lelah sekali, sangat sibuk sekali. Jadi, ada beberapa menit saja, 5 atau 10 menit, kita bisa ke YouTube dengarkan ceramah Ustaz siapa. Perhatikan dengan seksama, dengan hati juga maksudnya. Yang ini bisa menjadi motivasi bagi kita karena seorang yang sibuk dengan pekerjaan, dengan berbagai urusan ini salah satu hal yang membuat seorang itu melemah dari berbagai hal. Dalam keagamaan khususnya, keimanan segala macam melemah. Motivasi semangat beribadah melemah. Maka jadikan ini tadi triknya tadi fokus, perhatikan dengan benar, dengan pikiran, hati yang benar-benar menghadap dan mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala kan, teman-teman. Insya Allah seperti ini ya, bisa menjadi sebuah resep yang dia bisa gunakan untuk senantiasa motivasi diri. Jadi kalau lihat YouTube ya jangan hanya seperti yang buka saja ya. Tontonan-tontonan yang buka saja ya, boleh saja tapi manfaatkan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat yang bisa motivasi dan membangkitkan semangat beribadah kita. Jadi mungkin motivasi malam hari ini ya, seperti yang saya katakan tadi, kata-katanya kurang lebih demikian itu saja ya, kayak yang biasa sudah didengar. Wah, saya sudah biasa mendengarkan motivasi yang hebat dari para asatid kibar misalnya. Sering mendengar motivasi dari Ustaz Syafiq atau Ustaz Miranda atau Ustaz Khalid Basarlah. Benar, mereka ini Masya Allah ya, motivator yang luar biasa. Perkataan-perkataan beliau ini kayak Ustaz Syafiq itu asal ngomong saja sudah ngena ya. Karena sudah Allah beritahu kepada dia, ngomong-ngomongnya enak didengar, masuk kan begitu ya. Tapi jangan harapkan Ustaz Syafiq bisa ada di tempat kita kan begitu, karena nggak Ustaz Syafiq terus kita mengharap Ustaz Syafiq itu gimana ya. Makanya seadanya ya kita manfaatkan ya, seadanya kita manfaatkan, terima hadapi sikap kita tadi, sikapnya dengan yang kayak tadi. Jadi jangan seulur dulu memperdayakan, udah akhirnya motivasi tidak berpengaruh sama sekali. Kata-kata motivasi tidak berpengaruh sama sekali. Mimpi Miranda akan tinggal di tempat kita yang lainnya ya. Kalau kita mengharapkan yang seperti itu ya, sampai kapan kita akan bisa maju semangat ya. Sesekali manfaatkan kata-kata beliau ya, lihat di YouTube sangat banyak motivasi dari beliau. Tapi biasanya pengaruhnya beda antara mendengarkan motivasi di media dengan secara langsung beda. Karena biasanya kalau media ya itu tadi kurang perhatian, hanya sambil lalu saja. Ya. Intinya malam hari ini adalah saya ingin memberikan semangat kepada saya dan juga teman-teman sekalian untuk istiqomah di atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah kurniakan kepada kita. Seorang yang baru masuk Islam, yang oleh Allah diberikan hidayah kepada Islam berdasarkan penelitian misalnya, maksudnya dia sebelumnya non-Muslim, Yahudi atau Nasrani atau Nasrani misalnya. Kebanyakan kan kalau yang masuk
Islam jadi orang-orang Muslim itu orang-orang yang cerdas. Banyak kan misalnya orang-orang yang memang dia meneliti, awalnya ragu dengan Islam, gini-gini, kemudian mereka mempelajari Quran dan lain-lainnya. Kemudian dia mengetahui ternyata kebenaran ada pada Islam. Ini banyak sekali kita dengarkan, kita dapati di media-media kisah orang seperti itu. Mereka di awal-awal mendapatkan Islam itu bahagia luar biasa, seolah-olah baru kali ini hidup sebenarnya, baru kali ini hidup yang sebenarnya. Karena selama ini mereka hidup dalam kesatan. Mendapatkan Islam itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka, kenikmatan yang luar biasa bagi mereka, sehingga Islam itu sesuatu yang paling berharga bagi mereka. Beda halnya dengan kita Islam sejak lahir, sejak lahir. Kita nggak merasakan seperti yang mereka rasakan. Mereka mendapatkan Islam dengan kesadaran, dengan penelitian mereka mengetahui ini benar-benar kebenaran. Jadi perasaannya luar biasa, bahagianya luar biasa. Sedangkan kita ini yang menerima Islam ya warisan saja. Jadi Islam, dan sholat, dan macam. Jadi tanpa ada suatu kejutan gitu ya. Sudah biasa, sudah Islam. Tapi sebenarnya ada yang lebih spesifik dari itu yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan buat kita sekalian, yang tidak Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Yaitu apa? Hidayah sunnah. Jadi Islam, kebanyakan Islam, tapi perlu diketahui hidayah itu bertingkat-tingkat. Ada yang hidayah global, umum, ada yang hidayah terperinci. Nah, seorang yang sudah masuk Islam secara umum dia masih dapat hidayah. Seorang yang diberi hidayah kepada Islam, dia secara global dia dapat hidayah, karena yang nggak dapat hidayah itu kafir, yang muslim itu tidak dapat hidayah. Ini hidayah yang umum. Nah, di dalam Islam itu sendiri hidayah terperinci lagi. Ada yang hidayah yang detail. Contoh lagi yang lebih detail lagi ya. Jadi antara Islam umum dan Islam sunnah ini sudah khusus lagi. Sunnah ini lebih khusus dari sekadar hidayah Islam tadi. Ini Islam, tapi mereka belum mengenal sunnah, belum mengenal tauhid. Jadi yang mengenal sunnah dan tauhid ini mendapatkan hidayah yang lebih khusus. Misalnya dalam suatu perkara, dalam suatu hal hukum misalnya, dalam perkara jual beli, kayak saya ini dalam perkara jual beli muamalah kontemporer banyak hal yang nggak tahu, hukum-hukum misalnya jual beli online ini gimana hukumnya saya nggak tahu. Bedanya dengan Ustaz Abdul Baid atau Ustaz Dr. Rewandi, mereka mengetahui secara detail. Ini beliau ini dapat hidayah di bidang-bidang itu, di hukum-hukum tadi terperinci. Ya, saya belum dapat hidayah di situ. Jadi gitu ya. Jadi hidayah itu memang bertingkat. Ada yang global, kemudian khusus, ada yang lebih khusus lagi dalam hukum-hukum suatu permasalahan. Ini gambaran saja, sehingga kita paham bahwa sebenarnya kita mendapat Islam sudah hidayah. Tapi di dalam Islam Allah tunjukkan kepada kita sunnah, ini hidayah yang lebih lagi, lebih khusus dari sekedar Islam saja. Ya, karena kita saksikan dari saudara-saudara kita yang justru ini mayoritas dari atas Islam, tapi benar Allah tunjukkan kepada mereka hidayah sunnah. Nah, hidayah sunnah ini sebenarnya ini luar biasa sekali, di mana seseorang itu bisa beramal sesuai dengan sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah, hal-hal baru yang memang mana bid'ah ini adalah sesuatu yang bukan bagian dari agama. Seorang disibukkan dengan amalan yang tidak bagian dari agama, sia-sia. Bahkan itu ada ancaman buruknya bagi para pelaku bid'ah. Alhamdulillah Allah selamatkan kita dari itu. Allah selamatkan kita dari itu, sehingga kita bisa beramal, berusaha beramal dengan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih penting lagi juga tauhid, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita tauhid yang mana tauhid ini adalah inti dari
banyaknya ya Allah atau bukti atau ayat yang Allah jelaskan, banyak di antara saudara kita yang belum dapat hidayah ini, hidayah tauhid ini. Kita alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah ini. Maka tadi kalau kita nggak bergembira, nggak merasa ada sesuatu yang istimewa dari Islam, bergembiralah dan merasalah istimewa dengan sunnah ini. Nah, bagaimana mereka orang-orang yang baru masuk Islam bergembira ketika mendapatkan Islam, dan kita bergembira dengan mendapatkan sunnah ini. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan keutamaan dari Allah adalah mereka bergembira. Kalian bergembira, merasa senang, bangga. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau ada orang yang bergembira dengan kesuksesan dunia mereka, ada orang yang bergembira dengan tingginya pangkat dan jabatan mereka, Allah mengatakan bergembiralah dengan karunia dan keutamaan dari Allah. Kita di dalam Islam mengenal sunnah lagi, ini sudah karunia dan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang adalah dengan itu kita merasa bergembira, merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia tersebut. Jadi ini perlu kita tumbuhkan dalam hati kita, perasaan ini bahwa kita dalam sesuatu yang menggembirakan, suatu karunia yang besar, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada kebanyakan dari saudara-saudara kita. Jadi kalau kita dahulu merasa senang, merasa bergembira di awal ketika kita mendapatkan hidayah sunnah ini, baru kita senang, bergembira dan kemudian semangat, ketahuilah bahwa hidayah sunnah itu masih ada pada kita saat ini. Sehingga kita saat ini juga pantas untuk bersikap seperti yang dahulu. Kalau dulu semangat, ya kita juga hari ini sepertinya juga semangat, bahkan lebih semangat lagi. Begitu, ya. Kenapa? Karena semakin hari fitnah semakin besar, ya. fitnah semakin besar, ujian ini semakin berat, maka kita harus lebih semangat di atas sunnah ini. Di samping itu juga ajal semakin dekat. Ya, karena kita semakin semangat dalam sunnah dan semakin kuat memegang sunnah ini. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan lemah dengan sunnah ini, kemudian ada ajal menyebut kita. Ini kerugian. Makanya kita ingatkan bahwa yang dahulu kita semangat, sampai hari ini hendaknya kita tetap semangat, bahkan lebih semangat lagi, karena kita sudah mendekati garis finish. Kita menuju mengarah pada garis finish. Seorang yang berlomba lari misalnya, semakin dekat dengan garis finish, dia akan semakin semangat bagaimana mencapainya. Itulah kita memegang sunnah itu demikian. Jangan seperti fenomena yang banyak terjadi. Ini kita saksikan. Yang mana ini memang menjadi salah satu kekhawatiran kita. Ya kita juga ngobrol-ngobrol sama Mas Budi, ya, sehingga timbul pertemuan kemarin itu. Ini adalah kekhawatiran kita. Bagaimana tidak khawatir, ya? Bagaimana tidak khawatir? Seorang yang sudah Allah beri hidayah di atas sunnah, hidayah sunnah yang luar biasa, yang ini adalah satu-satunya, bisa dikatakan satu-satunya kunci penyelamat di akhirat. Lama-kelamaan ini mulai ditinggalkan, mulai dilepaskan oleh sebagian saudara kita. Kita mengkhawatirkan, ya, perlu adanya penyegaran dan motivasi kembali agar tetap semangat. Karena banyak yang kita jumpai, bukan yang sudah di daerah-daerah yang sudah lama dimasuki oleh sunnah, banyak daerah-daerah yang di sana penduduknya sudah mengenal sunnah itu seperti itu. Awalnya memang mereka semangat, ya, mengajar semangat lama-lama karena banyak faktor, karena adanya hal-hal yang
membentengi diri, lama-kelamaan ini tadi hidayah sunnah yang ada badannya dia mulai tinggalkan. Ya. Yang dulunya semangat, masya Allah, udah pokoknya nggak peduli, jenggotnya panjang nggak peduli, diorokin orang nggak masalah. Karena lama nggak ngaji, lama nggak berkomunitas, lama nggak mendapatkan, akhirnya apa ya sudah lama-lama mulai malu, takut dengan ajakan orang, mulai malu, mulai sebagainya. Jadi yang mengkhawatirkan diri, lama-lama mengamalkan sunnah sudah malu, mengamalkan sunnah malas, kemudian mengikuti kebanyakan lagi. Itu mengkhawatirkan. Dia sudah diberi hidayah sunnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia nggak berusaha menjaganya, akhirnya dia lama-kelamaan meninggalkan. Maka ini banyak ya. Fenomena itu banyak sekali di daerah-daerah yang sudah lama sebenarnya dimasuki oleh sunnah dari saudara-saudara kita yang seperti itu. Maka sebelum itu menimpa kita di komunitas yang kecil ini, ada baiknya kalau kita saling ta'awun, saling ta'awun dan saling tawasau, saling memberikan wasiat, untuk menjaga dan istiqomah di atas sunnah yang Allah dianjurkan kepada kita sekalian. Kemudian untuk memfasilitasi tadi, untuk upaya tadi, kalau kita merasa bahwasanya sunnah ini demikian berharganya, kalau kita merasa bahwa di atas sunnah itu demikian menggembirakannya, maka tentu perlu ada upaya-upaya untuk menjaga sunnah tadi. Ya, kalau dia pasti akan luntur dalam mana ditinggalkan. Karena sesuatu yang penting dan sesuatu yang memberikan manfaat besar bagi manusia, bagi hamba Allah, mukmin khususnya, ini pasti setan gak akan tinggal diam. Dia akan melakukan banyak cara sebisa-bisanya untuk menggeser manusia, hamba Allah, dari hal tadi. Sunnah ini, hidayah sunnah ini perkara yang luar biasa. Setan tahu itu, makanya banyak upaya setan untuk menyingkirkan kita, untuk menjauhkan kita dari sunnah ini. Ya, jadi kita harus sadar bahwa di jalan yang lurus itu ada musuh yang senantiasa menghalangi, agar kita belok dari jalan yang lurus ini. Di antara perangkap setan, dan yang itu adalah sebab yang menjauhkan kita atau tidak melemahkan kita dari sunnah ini adalah dunia. Subhanallah, hari ini ujian dan fitnah dunia demikian besar sekali. Sampai hampir tidak kita dapati, kecuali di sana perlombaan terhadap dunia ini melalaikan manusia. Nah, untuk menghandle diri bahwa dari ketergelinciran dan terbawa arus perlombaan dunia, adalah kita banyak-banyak mengingat akhirat. Kalau kita di dunia ini ya hanya sementara, sepanjang-panjangnya orang hidup di zaman sekarang berapa tahun? 60, 70, 80. Harusnya pada 100. Sudah jarang. Dulu banyak. Ya kalau berapa itu 100-an mungkin. Karena kalau 80 itu kayaknya sudah paling tua. Ya jarang, bahkan kebanyakan meninggal di bawah 60-an lah kurang lebih. Ya berarti cuma berapa tahun kita tinggal di dunia, segitu saja. Nanti hanya dalam rentang waktu yang demikian, kemudian akan kita meninggalkan atau melalaikan
menggandengkan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kaitannya kuat sekali ya, beriman kepada Allah kemudian beriman kepada akhir. Ada orang beriman kepada Allah tapi kepada hari akhirnya lemah, dia akan lemah dalam beragama. Jadi kekuatan keimanan seorang kepada hari akhir itu memberikan kekuatan yang luar biasa, memberikan kekuatan yang luar biasa. Di mana kemarin di tema di Syekh kemarin Syekh Abdul Hasan orang itu di tema sesi berapa itu tidak mudah mendapatkan kemuliaan dari Allah itu. Nah, di sana intinya adalah keimanan yang kuat kepada akhirat, dan sehingga karena keimanan kuat kepada akhirat ini, keinginan yang kuat untuk mendapatkannya, karena kuat sekali kepercayaannya, keyakinannya akan akhirat, sehingga dia kuat sekali keinginan untuk mendapatkannya. Yang dibutuhkan hanya satu, mujahadah, kesungguhan saja. Nah, ini kaitannya nanti kalau kita kaitkan dengan program yang kita jalankan pembelajaran bahasa Arab juga di sini hanya kesungguhan saja yang dibutuhkan. Nah, di mana saya memberikan banyak contoh para ulama terdahulu, kisah mereka demikian luar biasa seolah-olah kita hampir tidak percaya mendengarnya. Imam Bukhari karena pahamnya beliau akan pentingnya ilmu dan keyakinan beliau akan hari akhirat, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu demikian luar biasa mujahadahnya, sampai padahal dia meninggal itu ayahnya meninggal, dia mendapatkan manusia yang sangat banyak. Kemarin dihitung itu sampai berapa miliar gitu kalau dinaikkan dengan uang sekarang. Tapi itu habis beliau manfaatkan untuk bagaimana mencari ilmu, sampai habis. Untuk makan nggak ada, pakaiannya dijual, sampai beberapa hari nggak keluar kamar karena dia nggak punya pakaian. Temannya kehilangan ini, Abu Ismail kemana? Nggak ada keluar. Beberapa hari, bukan itu? Ya, teman-temannya kamarnya, dia bilang kemudian baru dikasih pakaian, baru dia bisa keluar lagi. Ini kan kayak nggak masuk akal di akal kita. Ada orang sekarang yang demikian, karena mencari ilmu sampai nggak punya bajunya. So, demikian. Jadi keyakinan kepada akhirat ini perkara yang sangat luar biasa sekali. Makanya salah satu hal yang bisa menghandle kita, memberikan peran kepada kita untuk tidak terbawa arus perlombaan dunia adalah ingat benar, memperbanyak akhirat, ingat akhirat dan kenikmatan serta siksa yang ada di sana. Kenikmatan akhirat dan juga siksa yang ada di akhirat. Kalau seorang itu merenungi akan kenikmatan surga misalnya, dia tidak akan mendapati kenikmatan apapun yang ada di dunia ini, tidak akan dapati, tidak ada bandingannya itu maksudnya. Jadi seorang menghayal yang bagaimanapun tentang kenikmatan surga masih lebih dari itu, Makanya mari kuatkan keimanan kita akan hari akhirat, sehingga itu menjadikan motivasi yang luar biasa bagi kita, memberikan kekuatan untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dan memerangi kemalasan, kelemahan di dalam menempuh jalan-jalan akhirat, di dalam menempuh jalan-jalan menuju akhirat. Itu dari diantara hal yang melemahkan seorang di dalam sunnah adalah sibuk dan berlomba dalam hal keduniaan. Ada hal lain diantaranya yang masih terkait dengan keduniaan, banyak bermain-main, wisata sana sini, ini jelas mengarahkan hati, menjadikan melemahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitasi dia dengan kenikmatan harta yang banyak, tapi dia menyalahgunakannya sehingga dia menjadi berpengaruh buruk pada hatinya, dan sehingga dia lemah di dalam sunnah.
dulu pertemuan malam hari ini kita lanjutkan di pertemuan besok insya Allah.